إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يقول الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجب جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المؤمنين. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala seakan sedang menceritakan kita hari ini. Allah menyatakan berfirman, wal budna ja'alnaha lakum, dan onta-onta kami ciptakan, kami wujudkan untuk kalian semuanya. Min syairillah, mengorbankan onta-onta itu adalah syiar Allah, itu adalah tanda keagungan Allah azza wa jalla. Lakum fiha khair, dengan mengorbankan, dengan mempersembahkan onta-onta untuk Allah, kalian lakum fiha khair, kalian mendapatkan kebaikan pada penyembelihan tersebut. Fadhkuru ismallah, maka dari itu sebutlah nama Allah, agungkanlah nama Allah tatkala kalian menyembelih onta tersebut sawaf, dengan onta itu berdiri dan diikat salah satu kakinya. Fa idza wajaba junubuha, dan tatkala onta itu telah rabah, fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar, maka makanlah, santaplah daging onta tersebut dan berikanlah makanannya, berikanlah sebagiannya kepada orang yang qani', orang yang qana'ah, menjaga syarafun nafs, menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta, tidak menyindir pun tidak. Wal mu'tar, dan juga orang yang memang butuh sehingga dia datang meminta, datang menyindir agar bisa mendapatkan bagian dari daging onta. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah onta kami tundukkan untuk kalian, walaupun onta lebih besar, walaupun onta lebih gagah, lebih kuat dibanding kalian, kami tundukkan onta untuk kalian semua. Lakum, untuk kalian semua. Kenapa Allah tundukkan onta? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Allah pilih kalian, Allah pilih kalian lebih mulia dibanding onta. Walaupun onta lebih kuat, tetapi Allah muliakan kita semua. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardh, dialah Allah yang bukan hanya onta yang Ia ciptakan untuk kita, segala yang di muka bumi Allah ciptakan untuk kita semua. La yanallahu luhumuha wala dima'uha, sedikit pun dari daging ataupun darah onta tidak akan sampai kepada Allah. Allah tidak butuh kepada daging ataupun darahnya. Semua itu kembali pada kalian. Aku yang menciptakan, aku yang membesarkan, aku yang memberinya rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak satu pun binatang di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Tapi semua itu Allah ciptakan untuk siapa? Untuk kita.
disembelih pun, dikorbankan pun, bukan untuk Allah dagingnya atau darahnya, tapi untuk kita semua. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah ingin lihat dari kita adalah ketakwaan, kepatuhan. Tatkala ada perintah kita jalankan, tatkala ada larangan kita tinggalkan. Ini mengingatkan kita bagaimana Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Allah uji kepatuhannya, Allah uji kecintaannya. Bukan hanya unta yang diperintahkan untuk disembelih, putra kesayangannya. Allah uji keimanan Ibrahim, Allah uji keimanan Hajar. Bukan hanya diperintahkan menyembelih unta, putra semata wayangnya, putra tercintanya, Allah perintahkan untuk disembelih. Ya bunai, wahai anakku, kata Ibrahim memanggil putra tercintanya dengan sebutan ya bunai, wahai anakku, ini arafil manami anni altuhu, fanzur mada tara, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Putuskan, pilih, apa sikapmu? Ya abatif alma tumar, wahai ayahku, perintah, jalankan perintah itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan dapatkan aku adalah bagian orang yang sabar dalam menjalankan perintah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah firman Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Sedikit pun tidak ada daging ataupun darah yang sampai kepada Allah. Walakin yanalu taqwa minkum. Akan tapi yang ingin Allah lihat adalah kepatuhan, ketundukan kita terhadap perintah, terhadap larangan Allah Azza wa Jal. Kadzalika sakharaha lakum. Demikianlah Allah tundukkan unta untuk kalian persembahkan kepada Allah, agar kita tidak lalai, agar kita tidak terlalaikan karena menyibukkan diri dengan mengembala unta. Tatkala umat Islam mulai tersibukkan dengan harta dunia, tatkala umat Islam sudah terlalaikan oleh unta dan peternakan, apa yang akan terjadi? Kehinaanlah yang akan menimpa umat Islam. Tatkala umat Islam lalai bahwa dunia beserta isinya Allah ciptakan agar kita bisa menyembah Allah dengan totalitas, sehingga akhirnya kita terlalaikan dengan dunia, mengikuti ekor-ekor binatang ternak, lupa untuk menegakkan Allah, lupa untuk menegakkan agama Allah. Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'. Bila kalian telah sibuk dengan urusan dunia, ambisi dan rakus, sehingga menggunakan segala cara untuk mencari keuntungan, akal-akalan riba, jual beli inah, dan kalian sibuk membuntuti ekor-ekor sapi, wa raditum bizar', dan kalian puas bila kalian berhasil panen melimpah. Wa taraktumul jihad, akibatnya kalian meninggalkan jihad. Kalian tidak lagi siap untuk berkorban, kalian tidak lagi siap untuk mengorbankan dunia beserta isinya untuk Allah. Sallallahu alaikum dhullan, Allah pasti akan timpakan kehinaan kepada kalian. Dan kehinaan itu bila telah tiba, tidak akan bisa disirnakan, tidak akan bisa diangkat sampai kita kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kembali mempersiapkan, kembali menyatakan, menunjukkan kesiapan untuk mengorbankan dunia beserta isinya. Ibadallah, udhiyah, penyembelihan hewan korban adalah syiar. Itu adalah tanda, itu adalah pernyataan, itu adalah refleksi, itu adalah ungkapan kita kepada Allah bahwa saya siap ya Allah untuk meneladani Nabi-Mu mengorbankan dunia beserta isinya. Kalaupun harus disembelih, akan aku sembelih dunia ini. Wal budna ja'alnaha lakum min syairillah. Itu adalah simbol dari kepatuhan. Tatkala Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, Allah tidak ingin hambanya menderita. Allah tidak ingin melukai hati Ibrahim ataupun Hajar, tidak. Yang ingin Allah lihat adalah kesanggupan, kesiapsiagaan Ibrahim dan Hajar untuk mengorbankan segala yang dia punya. Karena memang keluarga, anak, harta,
itu adalah cobaan. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Artinya dari sebagian keluargamu dan anak keturunanmu adalah musuh kamu. Kenapa? Karena mereka telah berhasil memalingkan kita dari jalan Allah, menjadikan kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ibadah Allah, tidak ada amalan yang lebih utama untuk kita amalkan pada hari ini kecuali meneladani dan berusaha mengobarkan kembali spirit dan semangat iman yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih putranya, walaupun akhirnya Allah gantikan dengan hewan ternak. Maka keteladanan kita hari ini menyembelih hewan ternak sepatutnya mengantarkan kita pada kondisi visual bahwa andai saya Ibrahim, andai aku adalah Hajar, andai aku adalah Ismail dan mendapatkan perintah, akan seperti apa kita? Maka tatkala kita menyembelih hewan korban, kita visualkan andai Ibrahim adalah saya. Sanggupkah kita menjalani perintah tersebut? Ibadah Allah, Allah tegaskan bahwa udhiyah lakum fiha khair. Dengan menyembelih hewan korban, kita akan mendapatkan kebaikan dan segala kebaikan. Kenapa tidak? Karena tatkala kita berhasil menjiwahi udhiyah, menjiwahi korban, berarti kita telah berhasil melepaskan belenggu dunia beserta isinya, dan kita kembali bahwa kita adalah hamba Allah. Karena itu tatkala kita menyembelih hewan korban, disyaratkan untuk mengatakan Bismillahu Akbar, dengan menyebut namamu ya Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma hadza minka wa ilaik. Ya Allah, ini datang darimu, ini aku dapat darimu, dan aku kembalikan kepadamu. Fataqabbalhu minni, maka terimalah persembahanku ini. Ya, tatkala kesiapsiagaan totalitas untuk taat kepada Allah telah hadir dalam diri kita, maka tidak tersisa kebaikan sedikit pun kecuali Allah akan berikan kepada kita, karena dunia beserta isinya remeh bagi Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan berikan solusi bagi semua masalahnya, dan Allah akan datangkan rezeki dari jalan yang dia tidak duga-duga, tidak diharap-harapkan. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah yang akan mengurusi segala urusannya. Ibadah Allah, pada ayat di atas yang telah saya bacakan, Allah juga menyatakan fa idza wajaba junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Bila unta itu telah mati, telah engkau sembelih, maka segera santaplah. Fakulu, Allah menggunakan harful fa adalah ta'qib, huruf fa yang menunjukkan bahwa segera santap daging itu, karena memang Allah tidak butuh dagingnya. Justru disyariatkannya udhiyah, penyembelihan hewan korban untuk kalian semua, untuk kita semua. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Namun ingat, ada saudara-saudaramu, ada kerabatmu yang mereka membutuhkan, miskin. Karena itu udhiyah bukan hanya sekedar peribadatan, tapi udhiyah juga mengobarkan semangat ijtimaiyah, sosialisasi, sosialisme dalam diri kita. Tumbuhkan dalam diri kita bahwa momentum Idul Adha, momentum penyembelihan hewan korban menyadarkan bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita punya saudara. Bahwa standar keimanan kita bukan hanya diukur kemampuan kita menyembelih, tetapi juga kepekaan sosial kita. Sadarkah kita bahwa di sekitar kita banyak orang miskin? Sadarkah di antara sekitar kita ada orang-orang yang miskin, namun mereka sangat terhormat, menjaga kehormatannya, meminta pun tidak, menyindir pun tidak, mengesankan bahwa dirinya butuh pun tidak, karena mereka tawakal kepada Allah. Mereka tidak sudi menampakkan kebutuhannya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah Allah, udhiyah, penyembelihan hewan korban adalah betul-betul ibadah. Udhiyah adalah sebuah ikrar bahwa kita sanggup dan siap
dengan segala yang Allah pinta akan kita korbankan. Bukan hanya harta, bukan hanya waktu dan tenaga, sampai pun keluarga siap kita korbankan. Itulah spirit yang seharusnya berkobar dalam diri kita pada hari ini, pada hari Idul Adha, tatkala kita mengenang kembali bagaimana Ibrahim alaihissalam, bagaimana Hajar tanpa keming digoda oleh iblis. Namun Hajar, Ibrahim, dan bahkan Ismail tanpa ragu sedikit pun melempari mereka dengan bebatuan, melampiri iblis yang menggoda. Minggir kau engkau iblis. Inilah perintah Allah, akan aku jalankan. Sanggupkah kita mengusir bisikan-bisikan, padahal iblis mengalir bersama darah kita? Betapa sering kita terperdaya oleh iblis dengan mengatakan ini adalah logika, ini adalah akal sehat, ini adalah kasih sayang orang tua kepada anak. Bukan, itu adalah bisikan iblis. Itu adalah bisikan iblis. Karena memang manusia selalu didampingi oleh iblis. Innal syaitana lamma. Setan itu membisikkan-bisikan kepada kita sehingga kita tidak merasa bahwa itu bisikan iblis. Merasanya itu adalah logika, merasanya itu adalah kecerdasan, merasanya itu adalah kasih sayang, merasanya itu adalah empati. Bukan, itu bukan kepedulian. Bisikan-bisikan yang menjadikan kita menunda ketaatan kepada Allah. Bisikan-bisikan yang menjadikan kita enggan, gagal menjalankan perintah Allah. Itu adalah bisikan iblis. Bukan kecerdasan, bukan kehebatan. Karena itu kepada Allah. Mari di Idul Adha ini kita hadirkan dalam diri kita. Qul inna salati. Mari bersama-sama kita ikrarkan, kita kobarkan dalam jiwa kita ikrar yang telah Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW. Qul, katakan wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrarkan bahwa salatku, wa nusuki sembelihanku, wa mamati, wa mahyaya wa mati, hidupku dan matiku kelak semua aku persembahkan, aku peruntukkan Allah Azza wa Jal, la syarikalah, tiada ada sekutu baginya sedikit pun. Ibadah Allah, momentum Idul Adha adalah momentum untuk menumbuhkan kepekaan sosial, kepedulian kepada saudara kita. Karena memang nilai kita di mata Allah, derajat dan martabat kita di hadapan Allah, salah satunya diukur dengan seberapa peka kita dengan orang-orang di sekitar kita. Inna min khairikum, sejatinya standar kebaikan kalian, inna khairan nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling berguna bagi orang lain. Wallahi la yu'min, kata Nabi, sungguh tidak beriman. Wallahi la yu'min, sungguh tidak beriman. Wallahi la yu'min, sungguh tidak beriman. Man yabitu syab'an wa jaruhu ja'i. Orang yang bisa tidur nyenyak dalam kondisi kenyang, sedangkan dia tahu ada tetangganya yang dalam kondisi kelaparan. Udhiyah, suatu hari di zaman Nabi SAW, Nabi melarang para sahabatnya untuk menyimpan daging korban. Kenapa? Bukan hewan korban haram untuk disimpan, tetapi itulah kepekaan sosial. Gara-gara ada sebagian suku kala itu di kota Madinah yang paceklik, kekeringan, maka sebagai bentuk kepedulian, Nabi melarang para sahabatnya menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Sehingga tidak ada pilihan kecuali dibagikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Fa'ahbabtu an tu'inu fiha. Aku ingin agar kalian membantu, peduli dengan saudara-saudara kalian yang miskin, yang paceklik, dengan hewan korban yang kalian bagikan. Karena itu para fuqaha menyatakan bahwa berkorban lebih utama, lebih sempurna pahalanya dibanding mensedekahkan nilainya, mensedekahkan harta tersebut kepada fakir miskin. Kenapa? Karena pada penyembelihan korban ada spirit yang akan berkobar dalam diri kita bahwa kita adalah hamba Allah. Kita totalitas siap berkorban untuk Allah Azza wa Jal. Ibadah Allah, walaupun udhiyah adalah penyembelihan, walaupun udhiyah adalah menyembelih dan membunuh, tetapi
Islam bukan agama yang bengis. Walaupun kita harus menyembelih hewan korban, tetapi Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga ihsan. Kan itu pada ayat di atas Allah mengakhiri ayat yang menjelaskan tentang syariat penyembelihan hewan korban dengan mengatakan wabasyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Dan di antara ihsan yang sungguh indah diajarkan Nabi kita adalah ihsan tatkala menyembelih. Innallah katabal ihsan ala kulli syai. Allah telah mewajibkan kita untuk senantiasa berbuat ihsan dalam segala keadaan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum fa ahsinul dzibha. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Wa yuhiddu ahadukum syafratah wa yurih dhabihatah. Kalau kalian menyembelih, tajamkan pisau sembelihan kalian dan biarkan hewan itu merasakan rohah. Jangan dicincang, jangan dipotong-potong, jangan ditendang, jangan dipukul, jangan disetum. Biarkan disembelih di lehernya dan kemudian biarkan dia mati, baru kulitnya dan dipotong-potong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di antara suara ihsan, gambaran bagaimana kita berbuat ihsan, berbuat baik pada Idul Adha adalah kita membagikan hewan dan daging korban itu kepada fuqara masakin, kepada saudara-saudara kita, bukan hanya fuqara masakin, kepada orang di sekitar kita. Rasulullah SAW bersabda, kulu wa tasaddaqu wa takhiru, makanlah dan bersedekahlah serta simpanlah sebagiannya. Kan itu bagian dari ihsan, kepedulian kita, kebaikan kita pada saudara-saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibadallah, pada hari ini bergabung dua Id, dua perayaan umat Islam, dua hari besar umat Islam bersanding, yaitu Idul Usbu, Id pekanan, yaitu hari Jumat, dan Id Sanawi, Id yang hanya terulang sekali setahun, yaitu Idul Adha. Momentum semacam ini pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah ketika beliau berkhutbah Id, beliau mengatakan inna ustama'a fi yaumikum hadza idan. Wahai para sahabatku, pada hari ini bersanding dua Id, yaitu Idul Adha dan Id pekanan, yaitu hari Jumat. Faman syaa minkum an yujammi falyujammi. Para sahabat yang ingin tetap menunaikan sholat Jumat, silahkan tetap sholat Jumat. Wa inna mujammi'un, dan kami, kata Nabi SAW, kami akan tetap menegakkan sholat Jumat. Sehingga para ahli fikih mengatakan bahwa bila kondisi semacam ini terjadi, boleh bagi umat Islam untuk tidak sholat Jumat, namun tetap menunaikan sholat zuhur. Boleh di rumahnya bersama dengan keluarganya, atau mungkin di tempat lain, atau mungkin di musola-musola yang tidak ditunaikan sholat Jumat. Akan tapi sunnahnya dan yang dianjurkan adalah para a'immah, para imam-imam masjid untuk tetap melaksanakan sholat Jumat, memimpin sebagian kaum muslimin yang tetap ingin mendapatkan fadlul ajr, tambahan pahala dengan menunaikan sholat Jumat. Karena itu ibadah Allah. Pada hari ini kampus kita pun demikian. Di masjid kuliah kita akan tetap diadakan sholat Jumat. Namun bagi yang ada kesibukan atau karena sudah merasa cukup dengan menghadiri sholat Id, maka tidak wajib untuk ikut sholat Jumat. Dan nanti insya Allah panitia penyembelihan hewan korban akan terus menjalankan aktivitas menyelesaikan penyiapan daging korban, penyembelihan hewan korban, di saat yang lainnya menunaikan sholat Jumat bersama imam di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa iqtafa ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله قوموا إلى
adhayatum taqabbalallahu minna wa minkum salih al-amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.